Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanurmi Channel. Ada sebuah perkataan yang masyhur, yang sering kita dengar di obrolan-obrolan berbagai macam kalangan masyarakat kita, yaitu tentang begitu maraknya korupsi yang ada di Indonesia. Perkataannya itu seperti ini: jika Indonesia itu ingin terbebas dari korupsi, dari para koruptor, maka di pemerintahan itu harus menghapus satu generasi. Maksudnya yang tua-tua yang ada di pemerintahan, yang tua-tua itu dihapus, digantikan oleh generasi yang muda-muda. Kurang lebihnya perkataannya seperti itu. Namun belakangan ini perkataan seperti itu terbantahkan oleh fakta-fakta yang terjadi di pemerintahan kita. Ya, tahun ini Indonesia telah mencatat sejarah yang sangat buruk sekali, yaitu dengan tertangkapnya koruptor termuda. Dia masih berusia 24 tahun, Nur Afifah Balkis. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan salah satu teman saya di sebuah warung kopi, yang dimana di dalam diskusi kita salah satunya itu juga membahas tentang maraknya terjadi korupsi yang ada di negara kita, negara Indonesia ini. Yang kita ketahui bersama bahwasanya memang korupsi yang ada di Indonesia itu sangat sulit diberantas. Hal ini bisa kita lihat ketika ada para koruptor yang tertangkap. Hari ini tertangkap, besok muncul lagi koruptor tertangkap, terus seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang korupsi yang ada di Indonesia itu sangat sulit sekali untuk diberantas. Nah, menurut beliau, mengapa hal ini bisa terjadi di Indonesia? Ya, karena sistem yang ada di Indonesia, mulai dari RT sampai pemerintahan pusat, presiden, itu sudah sangat terbiasa sekali main belakang. Dan yang paling mengkhawatirkan dan yang paling ironi, itu masyarakat kita sebagian besar itu sudah menjadi bagian dari sebuah sistem yang mendukung korupsi yang ada di Indonesia itu terjadi. Dari jawaban yang dikeluarkan oleh teman saya, di sini saya akan mengajak kalian untuk bertanya dan jujur kepada diri kalian masing-masing. Misalkan ketika kita mau buat SIM, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kalau SIM-nya ingin cepat jadi, tentunya kita harus mengeluarkan uang lebih. Untuk apa? Ya untuk menyogok oknum-oknum yang ada di sana. Sekali lagi, mau cari kerja, yang kita upgrade bukan skill dari kita, tetapi kita disibukkan untuk mencari orang dalam agar diterima di pekerjaan tersebut. Mau memasukkan anak ke sekolah favorit, bukannya kita menyuruh anak-anak kita untuk belajar rajin, tetapi kita sibuk mencari orang dalam agar anak kita diterima di sekolah tersebut. Dan yang paling ironi, kita itu sudah terbiasa melihat hak-hak orang lain diserobot dengan sadar di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita itu sering diam saja ketika melihat trotoar tempat pejalan kaki, yang dimana trotoar itu hak dari pejalan kaki, tapi digunakan untuk berjualan, digunakan untuk berjalannya sepeda motor. Kita terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, semua yang kita kerjakan yang sudah saya sebutkan di atas tadi itu salah satu bentuk korupsi mikro, yang dimana ketika korupsi mikro itu kita lakukan dengan kesadaran penuh setiap hari dan sudah menjadi budaya, maka pelan-pelan perilaku-perilaku yang seperti itu akan merusak mentalitas kita, yang dimana kita akan menganggap biasa saja ketika melihat korupsi yang besar.
Karena apa ya? Karena kita sudah terbiasa dengan korupsi-korupsi kecil tadi, menyelesaikan masalah dengan mengambil jalan singkat, mengambil jalan pintas. Walaupun itu merugikan orang lain, walaupun itu merugikan negara, walaupun itu merugikan banyak orang, kita tidak memikirkan itu. Karena apa? Ya karena kita sudah terbiasa dengan budaya-budaya korupsi, dari korupsi mikro, korupsi yang kecil-kecil tadi. Membuat SIM korupsi, cari kerja, pakai orang dalam, masukkan sekolah anaknya, pakai orang dalam, bahkan mengambil hak-hak pejalan kaki yang ada di trotoar itu sudah kita anggap biasa, dan ini sangat bahaya sekali. Belum lagi kalau ada pemilihan mulai dari pemilihan kepala desa, DPR, bupati, gubernur, sampai presiden. Kita ketahui bersama bahwasannya di dalam pemilihan itu menggunakan uang yang sangat banyak sekali, yang dimana salah satu penggunaan uang tersebut juga untuk suap diberikan ke masyarakat untuk meraih suaranya. Nah, pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari suap menyuap ini tentunya ketika mereka nanti jadi, mereka tidak akan memikirkan urusan masyarakat. Yang dia prioritaskan pastinya mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan untuk jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi kepala desa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling mengkhawatirkan, yang paling ironi, masyarakat kita itu sebagian besar itu malah mengharapkan semua ini, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya ketika terjadi pemilihan umum misalkan, yang diharap-harapkan itu bukan memunculkan suatu pemimpin yang baik, tetapi yang diharap-harapkan itu apa? Serangan fajarnya. Kalau ditanya, kamu besok pilih siapa? Ya, yang ngasih uang. Bilangnya dengan entengnya bilang seperti itu. Yang kasih uang. Dan ini fenomena seperti ini yang membahayakan sekali ketika sebagian besar masyarakat kita itu menganggap enteng bahwasanya kasus suap mensuap ketika di dalam pemilihan umum itu dianggap sebuah peristiwa yang biasa-biasa saja. Padahal kalau peristiwa seperti itu sudah kita jadikan budaya kita, tentunya yang kita munculkan, pemimpin yang kita harapkan itu bukan pemimpin yang bisa memikirkan masalah rakyat, tapi pemimpin yang sebaliknya, pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena apa ya? Karena para pemimpin wakil-wakil kita yang dihasilkan dari suap tadi tentunya berpikiran akan mengembalikan modal saja. Karena dia sudah berpikir mengeluarkan modal banyak untuk jadi seorang DPR, untuk jadi seorang kepala desa, tentunya yang diprioritaskan dari orang-orang tersebut mengembalikan modalnya, bukan memikirkan masalah masyarakat itu belakangan. Memikirkan masalah masyarakat itu kalau mau mencalon lagi. Nah, ini yang paling sangat berbahaya sekali. Makanya ketika ada sebuah berita tentang koruptor termuda yang tertangkap di Indonesia ini, berita tersebut tidak mengherankan bagi saya. Karena apa ya? Karena kita itu masih hidup di sebuah sistem yang sama. Kita itu masih hidup di sebuah mentalitas transaksional yang sama. Maka ketika anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda tersebut berkiprah di pentas politik dunia perpolitikan kita sekarang, itu mempunyai potensi yang sangat besar sekali untuk menggantikan para koruptor-koruptor tua yang sudah ada di pemerintahan kita. Karena apa? Ya karena sistem mental yang membentuk, yang mengantarkan anak-anak muda ke panggung perpolitikan kita saat ini itu adalah sistem dan mental yang sama. Bahkan yang paling berbahaya, anak-anak muda ini dalam versi barunya, dalam versi upgrade-nya, yang dimana jauh lebih lincah, jauh lebih lihai dalam menyembunyikan kasus korupsinya.
dan ini sangat bahaya sekali. Jadi kalau negara kita, negara Indonesia ini ingin terbebas dari para koruptor, tentunya yang diganti itu bukan hanya orangnya saja, seperti perkataan kalimat yang sering dibicarakan orang-orang tadi, bukan hanya mengganti orangnya saja, bukan menghapus generasinya saja, tetapi di sini memang harus dirombak sistem budaya politik, sistem politik yang ada di Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya memang sistem dan budaya politik yang Indonesia itu sangat mendukung sekali seseorang untuk melakukan tindak korupsi, dan itu yang harus kita rubah. Dimulai dari siapa ya? Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri dibiasakan jujur, dibiasakan menghormati hak orang lain. Tentunya setelah kita bisa merubah diri kita sendiri, kita tularkan kepada circle kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan yang paling penting untuk mengubah sistem secara besar tentunya harus lewat pendidikan. Yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika pendidikan suatu negara itu bagus, tentunya akan memunculkan output-output yang sangat bagus sekali. Lah di situ, di dalam dunia pendidikan itu kita harus menanamkan integritas yang sangat tinggi sekali mulai sejak kecil. Dilatih kejujuran. Tentunya perlu digarisbawahi, pendidikan ini jangan hanya disandarkan kepada pendidikan formal saja. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan itu kepada anak-anak kita mulai sejak kecil. Nah, dengan sistem, dengan pengubahan lewat pendidikan ini, tentunya akan memunculkan sebuah kebudayaan yang dimana budaya tersebut mendukung anak, mendukung masyarakat kita untuk menolak dan membiasakan kasus korupsi dalam skala mikro. Dalam skala kecil pun akan ditolak, tidak terbiasa seperti yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, memang untuk mengubah suatu peradaban, untuk mengubah suatu kebudayaan itu memang sangat sulit sekali, tetapi tidak ada kata terlambat di sini. Kita sebagai bangsa yang besar tentunya kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, yang dimana kita harus memulai dari dalam diri kita sendiri, kemudian kita tularkan kepada keluarga-keluarga kita tularkan kepada lingkungan kita, dan yang paling penting dirubah lewat sistem pendidikan. Karena dengan pendidikan yang berkualitas tentunya akan memunculkan output yang berkualitas. Ya teman-teman, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.